Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan OSN IPA jenjang SMP MTS tingkat provinsi tahun 2024. Oke ya, kita mulai dari part pertama nomor 1. Perhatikan gambar piramida penduduk di bawah ini. Pernyataan yang sesuai dengan piramida di atas adalah, oke ya, sahabat cerdas, kita lihat ya. Ini jumlah penduduk yang di sini adalah male, laki-laki, di sini ada female, perempuan. Di sini ada angka 0, ini ada 2, ini 4, ini 2, ini 4. Kita lihat jawabannya. A, pertumbuhan penduduknya stabil. Nah, ini tidak stabil ya, sahabat cerdas. Gambar piramida penduduk yang stabil sebagai berikut. Yang pertama, ini adalah ekspansif ya. Kemudian ini stabil, stasioner ini. Kemudian ini ada konektif. Jadi jawaban yang A ini salah. Kemudian yang B, tingkat ketergantungan penduduk tinggi. Ini tidak menunjukkan tingkat ketergantungan tapi menunjukkan jumlah penduduk. Kemudian yang C, penduduk usia produktif lebih mendominasi. Jadi usia produktif itu dari umur 15 tahun sampai 60-an 4 tahun ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, ini betul ya, sahabat cerdas, di sini lebih mendominasi jumlah penduduknya C. Yang D, angka kematian lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran. Ini tidak menunjukkan kematian dan kelahiran, melainkan piramida jumlah penduduk, jadi nggak tepat. Oke, sahabat cerdas, nomor 1C. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Soal nomor 2, proses transportasi zat pada sel dapat terjadi seperti di bawah ini. Nama mekanisme sesuai dengan nomor urutan di atas adalah, oke ya, sahabat cerdas, kita lihat. Nomor 1, perpindahan molekul secara acak dari mengikuti gradien konsentrasi secara langsung atau melalui bantuan protein membran. Kita lihat ya gambar perpindahan molekul secara acak. Jadi molekul zat terlarut ini pindah secara acak sampai dalam keadaan rata atau homogen. Mengikuti gradien konsentrasi berarti pindah dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi rendah. Bisa secara langsung atau melalui protein. Kalau secara langsung ya, ini disebut sebagai difusi biasa. Kalau melalui bantuan protein pembawa, itu disebut difusi terbantu. Jadi nomor 1 itu difusi, ini A coret, yang D coret ya. Yang kedua, perpindahan molekul air dari larutan yang hipotonis ke hipertonis melalui membran sel. Kita lihat gambarnya. Oke, sahabat cerdas. Nah, ini adalah perpindahan air dari larutan encer. Yang pertama ini encer. Nah, yang kedua ini pekat. Encer itu disebut sebagai hipotonis, sementara yang pekat ini disebut hipertonis. Nah, airnya ini yang pindah dari zat yang konsentrasi encer menuju ke pekat. Ya, melalui membran. Di sini membran semipermeabel sehingga airnya pindah ke sini. Nah, ini dikenal sebagai osmosis ya. Jadi ini coret ya. Jadi jawabannya C. Dan yang terakhir nomor 3, perpindahan molekul melawan gradien konsentrasi melalui bantuan protein pembawa atau membuat kantung membran. Nah, ini biasanya dikenal sebagai transport aktif. Kita lihat ya gambarnya. Ya, sahabat cerdas, ini gambar dari transport aktif ya, ini dari luar sel, kemudian ini di dalam sel. Nah, zatnya ini akan melawan gradien konsentrasi. Zat yang masuk dari zat yang konsentrasinya rendah menuju ke zat di dalam sel yang konsentrasinya tinggi. Nah, itu melalui protein pembawa. Nanti bisa juga membentuk kantung ya, ini yang disebut sebagai transport aktif. Oke ya, nomor 2C. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3, diketahui gen A besar memberikan warna merah dan gen A kecil memberikan warna putih pada bunga. Gen A besar bersifat dominan terhadap gen A kecil. Jika F1 hasil perkawinan bunga merah A besar dan
bunga putih A kecil dikawinkan sesamanya dan menghasilkan anakan tumbuhan dengan bunga warna putih berjumlah 50, maka jumlah tumbuhan dengan bunga warna merah heterosigot adalah, oke ya sahabat cerdas, ini perkawinan bunga merah A besar disilangkan dengan bunga putih A kecil, nanti gametnya, ini parentalnya, ini gamet, ada A besar, ini ada A kecil, nah ini generasi filial 1, maka A besar A kecil, ini bunga merah heterosigot. Untuk mendapatkan generasi 2, silangkan sesama F1 ya. Ada A besar A kecil, ada A besar A kecil, maka gametnya ada A besar A kecil, ada A besar A kecil. Kita silangkan, maka dapat keturunan A besar, kemudian ini ada A besar A kecil, ini ada A besar A kecil ya. Nah, dan yang terakhir ini ada A kecil. Nah, jika didapatkan jumlah bunga putih ini 50, ya sahabat cerdas, maka di sini A besar 50, lah ini 2 nih. Berarti ada 100 ya. Nah, berapa bunga warna merah yang heterosigot? Yang heterosigot ini ya sahabat cerdas, ini ada 100. Oke ya. Nomor 3B, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nomor 4. Sel pada jaringan silem mengalami penebalan sehingga memiliki berlapis-lapis dinding sel. Hal tersebut menyebabkan apa? Oke ya, sahabat cerdas, kita lihat gambar dari jaringan silem. Silem sendiri ini tersusun oleh jaringan trakea, tabung yang besar, kemudian ada tabung yang kecil namanya trakeid. Nah, keduanya ini mengalami satu penebalan yang berlapis-lapis. Ya, jadi dindingnya tebal, kaku dan mengandung zat kayu yang disebut sebagai lignin. Nah, inilah yang akan menyebabkan silem ini akan kuat dan padat sehingga bisa digunakan untuk mengangkut air dan mineral ya, dari akar sampai ke atas daun. Jadi dinding ini akan terus menebal ke arah dalam terus menerus, akibatnya ruang sitoplasma itu akan menjadi lebih kecil atau lebih sempit sampai nanti menyisakan ruang kosong yang disebut sebagai lumen. Ukuran selnya itu relatif tetap, namun sitoplasmanya akan mengecil. Jadi yang betul ya, ukuran selnya ini mengecil salah, membesar salah. Nah, ukuran selnya tetap, tapi ruang sitoplasmanya mengecil. Jadi nomor 4C. Oke ya sahabat cerdas, nomor 4C. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nomor 5, yang bukan merupakan contoh bioteknologi dalam bidang reproduksi adalah, oke ya sahabat cerdas, kita mulai dari jawaban yang A. Jadi bayi tabung ini dikenal sebagai fertilisasi in vitro. Nah, bagaimana tekniknya? Jadi yang pertama, mengambil sperma, kemudian mempertemukan dengan telur ovum di sebuah petri dish ya, cawan petri. Nah, nanti setelah terbentuk zigot, ini ditanam ke dalam rahim atau uterus, sehingga perkembangan embrio itu tetap di dalam rahim. Jadi ini termasuk teknologi reproduksi, betul ya. Kemudian yang B adalah teknik hibridoma. Hibridoma itu menggabungkan antara sel limfosit dengan sel kanker untuk menghasilkan zat kekebalan yang namanya antibodi monoklonal. Nah, ini bukan termasuk bidang reproduksi. Jadi jawabannya B ya. Kemudian yang C, inseminasi buatan, ini disebut kawin suntik. Sperma itu diinjeksikan ke dalam uterus sehingga fertilisasi tetap di dalam saluran telur atau tuba falopi dan embrio berkembang di dalam rahim. Kemudian yang D, cloning ini adalah transplantasi nukleus. Dicangkok inti sel di dalam telur yang kosong. Nah, setelah inti dimasukkan ke telur yang kosong, nanti ditanam ke dalam rahim atau uterus. Nanti terjadi perkembangan embrio ya, yang anaknya itu mirip dengan pendonor inti. Nah, seperti itu ya sahabat cerdas, maka disebut sebagai cloning. Clone itu artinya perbanyakan
individu baru melalui teknik transplantasi nukleus atau cangkok inti ke dalam telur yang kosong. Begitu sahabat cerdas, nomor 5B. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Organel sel yang tidak masuk ke dalam sistem endomembran adalah, oke ya sahabat cerdas, endomembran itu adalah organel yang disebut sebagai membran dalam, organel yang berhubungan dalam proses transport. Nah, kita lihat gambarnya. Jadi sistem endomembran di sini dibantu oleh organel namanya retikulum endoplasmik atau RE. Nah, RE ini berperan sebagai transport. Zat ini akan dipindahkan ke dalam aparatus Golgi atau dikenal sebagai badan Golgi. Nah, zat tersebut kemudian akan diolah menjadi fungsi sekresi. Salah satunya akan memproduksi lisosom. Jadi ini ya sahabat cerdas, ada retikulum endoplasma, badan Golgi dan lisosom. Jadi A masuk, lisosom masuk, retikulum endoplasma, sementara yang C tidak. Jadi jawabannya adalah C, karena ribosom ini fungsinya untuk sintesis protein, bukan untuk transportasi yang saling berkaitan. Oke, nomor 6C kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di bawah ini adalah ciri-ciri yang menunjukkan pengelompokan kingdom. Ciri yang paling sesuai dengan kingdom protista adalah, sahabat cerdas, ada beberapa kingdom ya, ada 5 kingdom makhluk hidup, plain ani, promo, fungi. Ya, jadi yang pertama ada plantae, ada animalia hewan, protista, monera, dan fungi jamur. Nah, kalau ditanya tentang protista, ini adalah organisme yang mana ada yang mirip tumbuhan itu kelompok alga, ada yang mirip hewan itu ada protozoa, dan mirip jamur ada ya, Oomycota, jamur air, dan Myxomycota atau jamur lendir. Nah, kalau kelompok yang masuk ke dalam alga berarti dia autotrof ya, bisa fotosintesis, bisa membuat makanan sendiri, sementara protozoa dan mirip jamur itu termasuk organisme heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri. Dia termasuk organisme yang umumnya uniseluler seperti protozoa. Alga ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, ada yang berbentuk benang, ada yang berbentuk filamen, ada yang berbentuk ini ya lembaran, sampai multiseluler yang berukuran besar. Organisasi selnya masih sangat sederhana. Oke ya, yang A, sel tunggal sederhana, terkadang dalam untaian bisa, menyerap makanan dan beberapa ada yang fotosintesis bisa. Ciri lain adalah prokaryotik, salah. Nah, ini ada tambahan, protista itu sudah punya selaput inti eukaryotik. Sementara yang prokaryotik itu monera, ini tidak memiliki selaput inti ya, jadi salah. Oke, yang A tidak tepat. Yang B, sel tunggal kompleks. Nah, ini bisa ada yang uniseluler, ada yang multiseluler, terkadang dalam bentuk benang atau kelompok koloni, betul. Menyerap makanan dan beberapa ada yang fotosintesis dan menyerap makanan, betul. Eukaryotik, seksual bisa, contohnya ada reproduksi isogami, aseksual bisa membelah diri, mempunyai flagel alat gerak, dan silia bisa, contohnya protozoa. Ini berarti B betul. C, kebanyakan multiseluler kurang tepat. Heterotrop tidak selamanya, tidak memiliki flagel, salah ya, seperti protozoa. Multiseluler dan sel kompleks ada yang uniseluler, salah. Autotrop dengan fotosintesis, ada yang heterotrop. Eukaryotik dengan jaringan berkembang baik, ini masih sederhana. Oke ya sahabat cerdas, nomor 7 adalah B. Oke ya, nomor 7B kita lanjutkan ke soal nomor 8. Hormon di bawah ini yang merupakan fitohormon untuk merangsang diferensiasi. Oke ya sahabat cerdas, ada hormon utama mengendalikan proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Singkatannya SAG ya, SAG. Jadi yang pertama ada sitokinin, yang kedua ada auksin, dan yang ketiga ada giberelin. Nah, auksin ini merangsang proses sel cepat melakukan pembelahan. Kemudian auksin ini sel melakukan pemanjangan. Contohnya di pemanjangan tunas batang atau akar. Giberelin ini merangsang tanaman menjadi lebih besar. Nah, setelah ini
Tanaman akan melakukan perubahan bentuk yang dikenal sebagai diferensiasi dari jaringan meristem menjadi jaringan permanen ya. Contohnya ada organ akar, kemudian batang, kemudian daun, bunga, dan buah. Nah, untuk membentuk diferensiasi akar menggunakan hormon rizokalin, diferensiasi batang menggunakan kaulokalin, dan diferensiasi daun menggunakan filokalin. Begitu ya sahabat cerdas. Jadi jawabannya A ini salah, B anto bunga bisa, filo daun, rizo akar. Nah ini bisa ya, bunga hormon yaitu antokalin. Jadi yang A tadi salah, ada opsinya antokalin bunga, filokalin daun, rizokalin akar. Berarti B betul. Filo daun, nah ini hormon utama tidak, rizo akar ini hormon utama tidak. Oke ya, nomor 8B, kita lanjutkan ke nomor 9. Nomor 9, komponen yang terlibat dalam sistem imun adaptif adalah, jadi sahabat cerdas, imun itu ada dua. Yang pertama imun innate, ini bawaan, yang disebut pertahanan non-spesifik. Kemudian ada pertahanan adaptif. Ini biasanya bukan bawaan karena stimulan, pertahanan spesifik. Nah, pertahanan spesifik ini biasanya dikenal dengan pertama ada limfosit B, ini menghasilkan antibodi. Kemudian ada limfosit T, bisa helper, ada penolong, ada killer atau pembunuh, dan ada penekan namanya suppressor. Begitu ya. Nah, kedua sel limfosit B maupun T ini bisa menghasilkan zat yang disebut sebagai interleukin. Interleukin berfungsi di dalam komunikasi antar sel dalam sistem kekebalan tubuh. Oke ya, sahabat cerdas, ini leukosit tidak ya, ini eosinofil tidak, interleukin, sel B, lah ini betul. Begitu ya sahabat cerdas, nomor 9 jawabannya adalah C. Kita lanjutkan ke soal nomor 10 terakhir. Nomor 10, penyakit yang tergolong non-infeksius adalah, jadi sahabat cerdas, non-infeksius adalah penyakit yang bukan karena infeksi patogen. Biasanya penyakit infeksi patogen ini disebabkan karena mikroorganisme ya, bisa karena bakteri, virus, jamur, cacing, ada protozoa atau parasit-parasit yang lain. Oke ya, sahabat cerdas, kita lihat anemia. Anemia ini bisa kekurangan Fe zat besi, tapi juga bisa karena penyakit malaria. Polio ini bisa karena infeksi dari virus. DBD ini juga virus. Berarti ini bukan. Leukemia ini bisa disebabkan juga karena infeksi HTLV1. Pneumonia ini ada bakteri Diplococcus pneumonia. Kemudian diare ini bisa disebabkan bakteri ya. Kemudian stroke ini bukan infeksi. Hepatitis ini infeksi virus. Diabetes ini bukan infeksi ya. D, policythemia ini adalah gangguan produksi eritrosit dalam jumlah yang banyak. Ini bukan. Alzheimer itu adalah penyakit degeneratif pada otak menyebabkan penurunan daya ingat. Ini juga bukan infeksi. Hipertensi, tekanan darah tinggi bukan infeksi. Jadi sahabat cerdas, nomor 10 jawabannya D. Oke, pembahasan OSN tingkat provinsi bidang studi IPA jenjang SMP dan MTS sederajat tahun 2024 di part pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.